Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan masih berada di Leo, tepatnya di 26 derajat 11 menit. Dan ini menunjukkan bahwa ini masih hari yang kita upayakan untuk bisa mencapai happy lah. Jadi ya mumpung hari Minggu juga gitu ya, kita paham bahwa kebahagiaan itu sebagian juga udah mulai menyiapkan pekerjaan untuk besok ya. Dan ini makanya terutama setelah jam 12 siang mungkin kita kerasa secara intelektual atau apa yang terkait dengan kata-kata itu kayaknya menjadi hal yang berat gitu ya. Kenapa berat? Karena bulan oposisi dengan Saturnus yang retro. Jadi kayak di kepala kita tuh kayak bergaung terus, kamu belum nyiapin ini, kamu belum nyiapin ini tulisannya gimana, ini kita mesti ngomong apa. Kalau gitu kesimpulannya dari semua ini apa? Jadi apa yang mesti kita siapkan setelah kejadian ini? Seperti itu. Ini sebenarnya hal yang positif ya, artinya kita tuh paham di posisi kita perlu menyiapkan sesuatu ya. Bulan yang sekstil dengan Merkurius ada di Gemini. Merkurius ada di Gemini, dia di rumahnya sendiri, berarti sebenarnya kita di dalam kondisi yang maksimal atau optimal untuk menyiapkan apapun yang harus kita tulis, yang harus kita katakan, semua terkait dengan kata-kata. Dan harusnya tadi tuh memang keluar karena ada keharusan di sini, ada kewajiban, ada yang semestinya bagaimana. Jadi kalau menurut saya secara umum ini adalah hari yang dimana kita memang lebih banyak teringat tentang apa yang harus kita lakukan, entah untuk besok, entah untuk yang hari ini. Misalnya kalau tadi kan saya cerita tentang kerjaan ya, kalau terkait dengan sosial misalnya, kita ketemu dengan teman-teman kita, kemudian kita perlu untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya lebih harus hati-hati. Kita harus menghormati perasaan orang. Kita juga perlu untuk memastikan apa yang kita ucapkan itu tidak meninggalkan nama buruk buat kita, atau paling enggak kesan yang tidak enak tentang kita. Kalau kita sosial kan bukan buruk ya, tetapi lebih apa sih yang seharusnya kita omongin kayak gitu. Dan karena sextile dan trainnya antara Merkurius dengan Saturnus, maka sebenarnya kita bisa melewati hari ini dengan baik. Cuman memang ada perasaan khawatir aja, dan ini kekhawatiran itu sebenarnya juga terlihat dari garis merah yang latar belakang ya, yang masih dari kemarin. Jadi ini bukan hal baru, yang Mars square dengan Pluto, matahari dan Lilith conjunction membuat square dengan Jupiter serta Merkurius yang masih square dengan Neptunus. Jadi konflik itu terasa, tapi itu udah latar belakang. Yang penting selama kita jaga kata aja. Jadi kalaupun kita dipaksa jadi di spotlight gitu, harus memberi sambutan, harus mengatakan sesuatu setelah ditanya dengan dipojokkan misalnya. Mungkin dipojokkan buat beberapa, tapi tetap kita tuh dalam kondisi ya I know what to say. I really know what to say. Ya, kalaupun yang dikatakan itu adalah hard truth ya, saya tetap akan mengatakan. Kenapa? Karena memang ini waktunya untuk mengungkapkan semua gitu ya. Sebelum memang ketika bulan nanti masuk ke Virgo, maka masing-masing pihak juga akan mencernanya lebih jauh. Dan hari ini bang ya gitu, bang dari ucapan. Dan kalau kita lihat di sini ada dua yud ya, satu panah yang ke arah bulan, satu panah yang ke arah Pluto. Jadi memang kalau ditanya bagaimana kita harus bersikap, jadi kayak langit juga sudah mengatakan, pertama katakan apa yang kau rasakan. Bulan ya, bulan di ujung yud dengan sekstilnya adalah Pluto dan Juno. Jadi kalau hitam di atas putih mengatakan itu jangan ditutupin. Untuk apa? Ya,
Kemudian iot yang kedua adalah di ujungnya Pluto antara bulan dan Merkurius. Ini kembali lagi mengatakan tentang kejujuran dengan kalimat yang diplomatis, tetapi tidak mengabaikan perasaan orang lain. Intinya seperti itu. Itu jelas sekali dengan dua iotnya. Kalau dari Rumi untuk hari ini, kita cek terlebih dahulu. Divine Mother manifest. Oh, you living in this world of six direction. Accept the gloom and accept the bliss. For those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchards. Jadi ini adalah awal dari hal yang indah nanti. Dan awal dari sesuatu itu tidak semuanya kita bisa jelaskan dengan logika. Six direction itu ada menyampaikan tentang semua logika yang ada di bumi ini dengan semua premisnya itu bisa nggak masuk aja. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Bisa jelasin atau enggak itu barangkali nggak sekarang, penjelasannya mungkin nanti setelah semua terjadi. Oh, karena dia akan lahir, misalnya seperti itu, karena dia harus lahir, karena mother manifest, ya, divine mother manifest, artinya ini melahirkan, ada sesuatu yang lahir. Dan bulan juga ada di Leo, jadi memang harus ada yang lahir, ada kreativitas di sini. Dan divine itu artinya ya memang dia harus lahir. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun ceritanya, kalau satu hal itu memang ditakdirkan lahir, dia akan lahir. Seperti itu sih. Just kalau dari yotnya tadi, yang penting kalau selama kita bisa mengendalikan apa sih yang di luar, kita kan belum tentu bisa ngendaliin. Yang kita bisa kendalikan adalah ketika kita dengan penuh kesadaran menyampaikan sesuatu apa adanya dari lubuk hati paling dalam, tidak ada yang ditutupi, dan memikirkan dampaknya pada perasaan orang lain pada saat yang bersamaan. Ada yang sukar, tentu saja semuanya sukar ya, tetapi kita bisa karena kita penuh kesadaran. Dan kalau kita lihat di sini gambar lili itu exactly ada gairah yang lahir, ada sesuatu yang wah banget di situ, tetapi dia datang bukan dari kartu muda. Jadi gairah yang datang karena sudah melewati perjalanan yang panjang. Gambar lilinya sebelah kiri itu gambar lingkungan sosial. Memang kita tidak sendiri, kita harus menyampaikan, kita harus berkomunikasi. Komunikasinya tidak hanya satu orang dengan orang lain, tetapi satu orang dengan banyak orang. Dan ini hanya tinggal tunggu waktu sampai, kalau tadi kita berpikir tentang seed ya, tentang benih, maka pada saatnya nanti akan muncul, oh ini yang akan dilahirkan. Apapun yang bisa dilahirkan, misalnya persahabatan, ya, misalnya adalah pemahaman atau gagasan atau ideologi tentang sesuatu, tapi sekarang baru muncul ide-ide dasarnya. Kalau dua kartu dari spirit animal, trust in the magic, exactly ya. Kalau dia memang harus lahir, dia lahir sesuai dengan takdirnya. Kita nggak bisa rencanain sepenuhnya. Use your mind wisely. Jadi ini adalah satu situasi yang penuh dengan godaan. Dan oleh sebab itu, hanya kepala yang penuh dengan kebijaksanaan yang mampu mengendalikan semua dorongan yang liar. Ya, memang magic bahwa jika sesuatu akan terjadi, kalau ini memang jodohnya, tanda petik ya, jodoh semua, ya akan ketemu. Dan itu kita nggak bisa jelaskan, ya nggak bisa six direction tadi. 3 kartu di sini, ya believe sama ya the best is yet to come. Kita hanya perlu percaya. Dan ini kan kartu yang kemarin, jadinya kita memang dalam posisi paham bahwa semua situasi hanya bisa terjadi jika diizinkan, ya. Bahkan daun yang jatuh pun hanya bisa
jatuh kalau diizinkan. Kalau kita punya keyakinan itu, ya, maka kita tahu persis di mana harus menapakkan kaki, kita tidak harus terjatuh. Kita bisa berdiri dengan tegak. Dan esensinya adalah in my essence I am joy. Jadi kita menikmati apapun proses yang bergulir dari waktu ke waktu, karena itu adalah inti, esensi dari kehidupan. Kehidupan adalah kita menjalani apapun pengalaman di waktu yang sudah ditentukan. Playfulness, my joy is the greatest gift that I give to other. Jadi kita memberikan, kita berkontribusi pada dunia adalah dengan kita happy, kita menikmati. Kita menikmati membantu atau berkontribusi dalam kemanusiaan. Dan itu menjadi gift buat orang yang mendapatkan bantuan. As simple as that. Saya bahagia mencintai seseorang. Dan karena saya bahagia mencintai seseorang, karena saya mencintai yang lebih besar dan mampu memberi cinta kepada orang, maka orang tersebut kemudian menerima berkah juga karena kita mencintai dia dengan cara yang cinta sebenarnya cinta. Very clear kalau menurut saya sampai di sini. 4 kartu dari tarotnya. Iya, ini adalah tentang hari penuh dengan kata-kata ya, gambar Page of Swords dari sebagai situasi. Itu kan Page of Swords adalah kalimat kata-kata tajam anak-anak. Jadi secara spontan kita mengatakan sesuatu, dan ini challenge-nya adalah strength, karena kalau kita mengatakan sesuatu yang keras, balik ke kita pasti keras ya. Kenapa? Tadi bulan oposisi dengan Saturnus tuh nggak mudah. Kayak kita ngomong sama ayah kita yang kolot, atau lebih susah lagi dengan grandparents ya, kakek atau nenek. Kan kita kan nggak boleh sembarangan ngomong. Tapi kita kan harus mengungkapkan apa yang sebenarnya. Kita pasti kalau ngomong gitu, jadi kita kan nggak bohongin mereka, tetapi kita tetap menyampaikan dengan hati-hati ya. Dan kalau kenyataan yang kita sampaikan berat, pasti kan ada reaksi balik. Itu the strength-nya. Tetapi kita lihat sarannya Two of Cups ya. Yang penting kita sama-sama memberi, dan niatnya adalah komunikasi yang penuh kasih, sehingga kita bisa keluar dari situasi yang menghimpit sebelah kanan. Eight of Swords terbalik ya. Ini juga penggambarannya jelas. Kita lihat aja langsung ke pesan terakhir dari Spirit Guides untuk bacaan hari ini. What you give out always comes back to you, one way or another. So take care that your thoughts and actions are loving and kind. So, jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu sebenarnya motifnya tuh tidak sepenuhnya berada di luar karena kita memberi, enggak, karena apa yang kita berikan kalau bentuknya adalah kebaikan dan cinta akan kembali kepada kita one way or another. Jadi kita take care apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, karena itu yang kembali ke kita. Oke? Sorry, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.